Ini cerita seram, kisah nyata seorang teman. Jerbang. Kisah ini diceritakan oleh seorang teman bernama Novi ketika ia masih berumur 10 tahun. Ketika itu ia masih tinggal di Padang. Wilayah tinggalnya waktu itu namanya Gunung Padang. Kebetulan di Padang itu ada namanya sejenis gunung, atau lebih pastinya sebenarnya itu bukit, tapi orang Padang menyebutnya Gunung Padang. Nah, di sana terdapat rumah-rumah penduduk dan juga yang tak kalah legendnya adalah kuburan Chinese. Di balik Gunung Padang ini terdapat tempat wisata namanya Pantai Air Manis atau Pantai Simalin Kundang. Disinilah terdapat batu yang menyerupai kapal dan tubuh Malin Kundang yang bersimpuh. Batu ini masih awet sampai sekarang dan terdapat juga tali-tali kapal, ember-ember kapal, dan tiang-tiang kapalnya. Kebetulan rumah Nenek Novi berada di lokasi Gunung Padang ini. Pada suatu hari, ketika lagi sudah ada pesta perkawinan di rumah Nenek Novi, hajatan besar ini dihadiri oleh seluruh warga, keluarga, dan juga kerabat dan sepupu Novi. Menjelang hari H, aktivitas di rumah Nenek Novi sangat sibuk sekali karena para warga dan kerabat Novi sibuk untuk memasak kue, memasak hidangan yang akan dimakan untuk pesta besok. Pada zaman itu belum maraknya adanya catering, masih sibuknya warga jika adanya hajatan besar. Gotong royong masih menjadi hal yang utama di kota Padang ini. Jika ada hajatan, maka kita akan dibantu oleh tetangga untuk memasak makanan yang akan dimakan pada hari besar tersebut. Karena rumah Nenek Novi juga lagi rame oleh sepupu dan kerabat-kerabatnya, Novi sangat girang sekali. Novi kecil sibuk bermain dengan sepupu-sepupunya, sedangkan para orang dewasa sibuk membuat hidangan, mulai dari memasak masakan berat, makanan, nasi, lauk pauk, hingga kue-kue. Untuk rumah-rumah penduduk yang ada di Gunung Padang ini, seperti rumah Nenek Novi, itu seperti kayak rumah yang dan terdiri dari dinding yang terbuat dari kayu. Karena ramenya kerabat yang ada di dalam rumah yang sedang memasak kue, maka jendela yang arah ke halaman dibuka. Novi pun sedang bermain di halaman bersama teman-temannya. Sedangkan tetangga di sisi kanan Novi di halaman dibangun sebuah tenda untuk memasak para tetangga dan kerabatnya. Novi tidak begitu memperhatikan apa yang dimasak oleh ibu-ibu dan orang dewasa. Yang dia perhatikan hanya sibuk bermain. Sampai pada suatu waktu terdengar suara dari dalam rumah, neneknya memanggil Novi. Novi pun menyamperi neneknya. Ternyata nenek suruh mencari remote. Nenek menyuruh Novi untuk mencari remote sound system yang akan dihidupkan oleh nenek. Entah mengapa remote itu berpindah tempat. Biasanya remote itu selalu ada di atas TV atau di atas meja TV. Karena Novi yang paling kecil, makanya dia bergegas untuk membantu nenek. Ia sibuk mencari di balik kursi, di dalam lemari, di balik TV, sampai pada akhirnya
ia membungkuk dan merangkak ke bawah meja ruang tamu. Posisi ruang tamu itu ada meja di tengahnya, ada kursi tamu, dan di seberang meja itu terdapat meja lagi yang terdapat TV di atasnya. Meja tamu ini tergolong lumayan agak besar. Untuk tubuh Novi yang kecil, ia bisa masuk ke bawah meja tamu ini untuk mencari remote TV. Ketika ia sedang merangkak di bawah meja ruang tamu ini, dia kaget. Ada bayangan yang melintas di seberang antara meja tamu dan meja TV. Awalnya dia pikir mungkin neneknya atau orang dewasa atau keluarganya yang melintas di ruang itu. Ia masih sibuk mencari-cari di bawah meja itu, karena di bawah meja tamu itu terdapat juga rak-rak untuk menyimpan majalah dan untuk meletakkan buku-buku di bawahnya. Kembali ia melihat bayangan seperti melintas di bawah meja itu. Novi penasaran. Dia memiringkan kepalanya dan melihat dari antara celah dengan meja dan ruang TV itu. Betapa kagetnya Novi. Yang dia lihat itu hanya sepasang kaki yang melintas mondar-mandir antara ruang yang ada antara meja ruang tamu dan meja TV. Novi terdiam. Pikiran anak kecil tidak kemana-mana. Ia hanya sedikit syok saja. Lalu kemudian mengintip lagi dari celah yang ada terbuka sedikit antara lantai dan meja ruang tamu tersebut. Tapi kembali lagi dia melihat sepasang kaki yang mondar-mandir di sana. Novi meringkuk ketakutan di bawah meja. Sampai akhirnya suara neneknya kembali memanggilnya. Novi keluar dari meja dan menghampiri neneknya. Neneknya bertanya, "Mengapa lama sekali di bawah meja? Apakah kamu menemukan remote-nya?" Novi menggeleng. Dia tidak menemukan remote-nya. Kemudian neneknya kembali bertanya, "Lalu Novi ngapain di bawah meja?" Novi berkata, "Aku mencari remote untuk nenek. Tapi saat aku intip di antara celah itu, ada kaki nek yang lewat mondar-mandir tapi tidak ada badannya." Neneknya itu tertenung dan terdiam. Lalu kemudian menepuk lengan Novi. "Kamu itu suka menghayal," kata nenek. Novi kemudian berkata lagi, "Tidak nek, aku sampai 2 kali mengintip dan memang aku lihat ada kaki yang lewat nek. Kaki itu putih sekali dan kakinya bukan kiri kanan, tapi kanan kedua-duanya." Neneknya kembali terdiam, lalu menatap Novi dengan tajam. "Novi tidak berbohong kan?" kata nenek. Novi menjawab, "Tidak nek, ya udah sana main di luar." Ketika Novi akan melangkah keluar, dia melihat remote sound system itu ada di dekat TV. Padahal pada saat nenek suruh dia mencarinya, dia tidak melihat sama sekali remote itu ada di dekat TV. Meja TV itu benar-benar clear, tidak ada remote sound system itu. Ia berkata kepada nenek, "Nek, ini remote-nya." Nenek pun heran. Nenek berkata, "Loh, kok bisa ada di sana? Tadi nenek sudah mencari loh di sana." "Gak tahu nek." Akhirnya Novi berlari keluar dan main lagi bersama teman-temannya. Saat bermain, ia perhatikan di dekat jendela para ibu-ibu meletakkan bolu yang sudah diangkat dari tungku. Tujuannya diletakkan di dekat jendela agar dingin sebelum akhirnya dipotong. Tapi kembali Novi dikagetkan. Tiba-tiba muncul tangan yang sangat putih dari balik jendela tersebut. Tangan itu memegang pasir dan menyiramkan pasirnya ke atas kue tersebut. Novi termangu dan tercenung memandangnya.
Tapi dia tidak ambil pusing. Dia pikir mungkin kerabatnya yang membuat kue itu yang melakukannya. Dia melanjutkan bermain. Saat sedang bermain, terdengar suara dari balik jendela oleh suara kerabatnya itu yang berkata, "Aduh, siapa yang menyiram pasir ke kue ini?" Novi pun melihat ke arah jendela dan semua anak-anak dipanggil oleh kerabatnya itu. "Kalian ya yang menyiram pasir ke kue ini?" tanya kerabatnya. Teman-teman Novi yang lain menggeleng. Tapi Novi berkata, "Tidak tante, tadi saya lihat ada tangan putih yang menyiramnya." Kerabatnya itu bertanya, "Tangan putih bagaimana, Novi?" "Iya, ada tangan tadi kurus banget terus putih, sangat putih, lebih putih dari susu. Kukunya panjang, terus dia menyiramkan pasir ke atasnya." "Tangan siapa?" tanya kerabatnya lagi. Novi menjawab, "Tangan saja tante, tapi tidak ada badannya atau apa-apanya. Novi hanya lihat tangannya saja." Kerabatnya itu terdiam. Kemudian membawa kuenya itu masuk ke dalam. Novi kemudian dipanggil oleh neneknya. "Novi coba ke sini. Tadi Novi lihat kaki, sekarang Novi lihat tangan. Apa Novi menghayal?" tanya nenek Novi. Novi kemudian menjawab, "Benaran, Nek, Novi tidak menghayal. Tadi selagi main, Novi melihat tiba-tiba ada muncul tangan kurus, putih, seputih susu, kukunya panjang dan menyiramkan pasir ke atas kue." Neneknya kemudian terdiam. Lalu berkata, "Ya sudah, ini sudah menjelang maghrib. Novi masuk ke dalam rumah, jangan main lagi. Habis itu sholat dan mengaji ya." Itu kata nenek. Novi menuruti perintah nenek. Lalu kemudian Novi menceritakan apa yang dilihatnya kepada orang tuanya. Orang tuanya tercenung dan terdiam, tapi tidak berkata apa-apa kepada Novi. Hanya cerita itu yang Novi simpan sampai sekarang, hingga akhirnya ia ceritakan kepada Vicky Luffy.